Membuka mata jiwa. Mata jiwa tidak mengenal batasan fisik. Ia menembus lapisan permukaan, mengungkap keindahan yang tersembunyi di balik kesulitan, pelajaran di balik kegagalan, dan kasih di balik luka. Namun, sayangnya, banyak dari kita menutup mata jiwa itu karena terlalu sibuk mengejar apa yang tampak di luar. Kita terjebak dalam hiruk-pikuk dunia, prestasi, penampilan, harta, dan pengakuan, hingga lupa mendengar suara batin yang sesungguhnya memandu kita. Membuka mata jiwa adalah langkah pertama untuk melihat hidup secara utuh. Itu berarti berani berhenti sejenak, diam dalam keheningan, dan mengizinkan diri kita untuk melihat dengan rasa, bukan sekadar dengan logika. Dalam keheningan, kita mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, sesuatu yang memeluk kita tanpa syarat, kasih semesta, kasih ilahi. Saat mata jiwa mulai terbuka, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu di sekitar kita membawa pesan. Sebuah senyum, sapaan sederhana, bahkan kejatuhan sekalipun, semua adalah bagian dari mozaik besar yang sedang membimbing kita menuju pemahaman lebih dalam. Hidup tidak lagi terlihat sebagai sekumpulan kebetulan, melainkan perjalanan spiritual yang penuh arti. Namun, perjalanan membuka mata jiwa bukanlah hal yang instan. Ia membutuhkan kesabaran, latihan, dan keberanian untuk melepaskan ego. Ego seringkali menutup pandangan kita dengan kabut, membuat kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sejatinya ada. Dengan melepaskan ego, kabut itu perlahan menghilang, dan cahaya kebenaran mulai masuk ke dalam pandangan batin kita. Inilah awal dari perjalanan panjang kita. Di bab-bab berikutnya, kita akan menelusuri lebih dalam bagaimana mata jiwa dapat menuntun kita melewati berbagai fase kehidupan, dari mengenal diri, menghadapi penderitaan, hingga menemukan kedamaian sejati. Menemukan makna di balik penderitaan. Penderitaan adalah bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan. Setiap manusia, tanpa terkecuali, pernah merasakan sakit hati, kehilangan, kegagalan, atau kekecewaan. Seringkali kita bertanya, mengapa aku harus melalui ini? Pertanyaan itu wajar, namun dengan mata jiwa, pertanyaan itu berubah menjadi, apa yang bisa kupelajari dari semua ini? Ketika kita hanya menggunakan mata lahiriah, penderitaan tampak seperti hukuman atau beban yang tidak adil. Tetapi dengan mata jiwa, penderitaan adalah guru yang paling setia. Ia hadir bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk, mengasah, dan membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam. Setiap luka menyimpan pesan. Saat kita kehilangan sesuatu atau seseorang, kita diajak untuk menyadari ketergantungan kita dan belajar melepaskan. Saat kita gagal, kita diajak untuk memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh hasil semata, melainkan oleh keberanian untuk mencoba lagi. Penderitaan pada akhirnya membuka jalan agar kita kembali pada inti diri yang lebih murni, lebih rendah hati, dan lebih penuh kasih. Melihat penderitaan dengan mata jiwa juga menolong kita menemukan kekuatan tersembunyi dalam diri. Banyak orang justru menemukan potensi terbesar mereka di tengah masa sulit. Seperti biji yang harus pecah sebelum bertunas, jiwa kita seringkali berkembang justru ketika diuji oleh cobaan. Inilah keajaiban yang hanya bisa kita pahami jika kita berani melihat penderitaan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari perjalanan. Namun, memahami makna di balik penderitaan tidak berarti kita menolak rasa sakit. Rasa sakit itu nyata dan perlu diakui. Menangis, meratap, atau merasa hancur adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tetapi, setelah kita melalui itu, mata jiwa mengajak kita untuk bangkit dengan pandangan baru. Pandangan bahwa setiap luka adalah pintu menuju kedewasaan batin. Dengan kesadaran ini, kita belajar melihat penderitaan orang lain dengan lebih lembut. Empati tumbuh, hati melembut, dan kasih kita meluas. Kita tidak lagi sibuk mengeluh pada hidup,
melainkan mulai menolong orang lain yang juga sedang berjuang. Maka, penderitaan bukan lagi sekadar pengalaman pribadi, tetapi jembatan yang menghubungkan hati kita dengan hati sesama. Penderitaan, bila dipandang dengan mata jiwa, bukanlah akhir, melainkan permulaan. Ia menyiapkan kita untuk melangkah lebih dalam menuju pemahaman bahwa hidup ini sesungguhnya penuh dengan pelajaran spiritual yang tersembunyi. Mengenal diri dengan pandangan jiwa. Perjalanan membuka mata jiwa selalu dimulai dari langkah ini, mengenal diri. Namun, mengenal diri bukan sekadar mengetahui nama, asal, atau peran kita di dunia. Itu hanyalah identitas luar. Jiwa kita jauh lebih dalam daripada sekadar label yang ditempelkan oleh lingkungan. Kita seringkali mengira bahwa diri kita adalah apa yang kita miliki, pekerjaan yang kita jalani, atau penilaian orang lain terhadap kita. Padahal, semua itu hanyalah lapisan luar yang bisa berubah kapan saja. Saat mata jiwa dibuka, kita mulai menyadari bahwa jati diri kita tidak bergantung pada hal-hal tersebut. Kita adalah jiwa yang hidup, cahaya yang bersemayam dalam tubuh. Bukan sekadar sosok yang bisa dikenali dari kartu identitas atau status sosial. Mengenal diri dengan pandangan jiwa berarti berani bertanya lebih dalam. Siapakah aku di balik semua peran ini? Pertanyaan ini mungkin terasa sederhana, tetapi jawabannya bisa mengguncang seluruh cara kita memandang hidup. Saat kita menggali ke dalam, kita menemukan bahwa diri kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan semesta, dengan Sang Pencipta, dengan segala sesuatu di sekitar kita. Ketika kita mulai mengenal diri dengan cara ini, banyak kebingungan hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pujian atau kritik, karena kita tahu bahwa nilai sejati diri kita tidak ditentukan oleh suara luar. Kita belajar untuk mendengar suara batin, suara lembut yang selalu ada di dalam, yang menuntun kita menuju kebenaran dan kedamaian. Namun, perjalanan mengenal diri bukanlah jalan yang lurus tanpa rintangan. Ego, kebiasaan lama, dan pola pikir negatif seringkali menghalangi. Ada kalanya kita merasa takut untuk benar-benar melihat ke dalam, karena khawatir menemukan luka atau kerapuhan. Tetapi justru dengan keberanian menghadapi luka batin itu, kita membuka pintu penyembuhan. Jiwa yang dikenali, diterima, dan dicintai akan menjadi jiwa yang kuat dan damai. Mata jiwa membantu kita menyadari bahwa setiap sisi diri, baik cahaya maupun bayangan, adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada yang harus ditolak, semua harus dipahami. Dengan begitu, kita tidak lagi terjebak dalam penilaian terhadap diri sendiri, tetapi belajar untuk menerima dan mencintai diri apa adanya. Menyembuhkan masa lalu, hidup di saat ini, dan menyongsong masa depan. Hidup adalah rangkaian waktu yang tidak terputus. Masa lalu yang membentuk kita, masa kini yang sedang kita jalani, dan masa depan yang menanti. Namun, banyak jiwa terjebak di salah satu di antaranya. Ada yang terlalu larut dalam luka masa lalu. Ada yang gelisah terus-menerus memikirkan masa depan, dan sedikit sekali yang benar-benar hadir penuh dalam momen saat ini. Mata jiwa menolong kita untuk berdamai dengan masa lalu. Setiap kenangan, baik yang indah maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa kita hari ini. Luka masa lalu tidak harus menjadi belenggu, tetapi bisa menjadi guru. Dengan menerima dan memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain, kita memberi ruang bagi jiwa untuk sembuh. Memaafkan tidak berarti melupakan, melainkan melepaskan beban yang membatasi langkah kita. Setelah berdamai dengan masa lalu, kita bisa hidup lebih utuh di saat ini. Saat ini adalah satu-satunya waktu nyata yang kita miliki. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum datang, tetapi saat inilah yang menentukan arah perjalanan jiwa kita. Dengan mata jiwa,
kita belajar hadir penuh, merasakan napas, mensyukuri detik-detik kecil, dan benar-benar hadir dalam setiap perjumpaan. Kehadiran inilah yang membawa kedamaian sejati. Namun, bukan berarti kita menutup mata dari masa depan. Mata jiwa mengajarkan kita untuk menyongsong masa depan dengan harapan, bukan kecemasan. Kita merencanakan dengan bijak, tetapi tidak melekat pada hasilnya. Kita percaya bahwa setiap langkah, bila dijalani dengan kesadaran dan kasih, akan membawa kita menuju tempat yang seharusnya. Dengan demikian, masa depan tidak lagi menjadi sumber ketakutan, melainkan ruang luas yang penuh kemungkinan indah. Menyembuhkan masa lalu, hidup di saat ini, dan menyongsong masa depan adalah keseimbangan yang harus dijaga. Ketiganya bukan untuk dipisahkan, melainkan untuk dipahami sebagai satu aliran kehidupan. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang bisa menerima ketiganya tanpa penolakan, menghargai masa lalu, menghidupi masa kini, dan menyambut masa depan. Ketika kita melihat perjalanan waktu dengan mata jiwa, kita menemukan bahwa semuanya terhubung. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan momen paling kecil sekalipun membawa pesan untuk pertumbuhan kita. Dengan cara pandang ini, hidup bukan sekadar garis lurus yang berjalan maju, melainkan tarian indah yang penuh makna di setiap langkahnya. Keindahan dalam kesederhanaan. Setelah melalui penderitaan dan menemukan makna di dalamnya, mata jiwa kita mulai lebih peka menangkap keindahan yang sering luput dari pandangan biasa. Keindahan itu tidak selalu hadir dalam bentuk megah atau luar biasa. Justru seringkali ia hadir dalam kesederhanaan yang tenang dan murni. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan. Ia adalah keadaan di mana kita mampu melihat cukup dalam apa yang kita miliki, tanpa merasa terjebak oleh keinginan yang tak ada habisnya. Kesederhanaan membuat kita bisa menikmati segelas air dengan rasa syukur yang sama seperti menikmati pesta besar. Kesederhanaan membuat hati kita ringan, karena tidak ada yang berlebihan untuk dipertahankan. Mata jiwa menolong kita melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada tumpukan benda atau gemerlap pencapaian, melainkan pada kemampuan kita untuk hadir penuh dalam momen yang sederhana. Bayangkan betapa damainya ketika kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari pagi, suara burung yang bernyanyi, atau senyum tulus dari orang terdekat. Semua itu sering terlewat begitu saja, karena kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang lebih besar, padahal yang sederhana itulah yang justru menjaga jiwa tetap hidup. Dalam kesederhanaan, kita juga belajar untuk lebih dekat dengan diri sendiri. Tidak ada topeng, tidak ada keharusan untuk membuktikan sesuatu. Kita hanya menjadi diri apa adanya. Inilah bentuk kebebasan batin yang sebenarnya. Ketika kita bisa menikmati hidup sederhana, kita tidak lagi diperbudak oleh tuntutan dunia, melainkan mampu berjalan dengan tenang, mengikuti irama jiwa. Kesederhanaan juga mengajarkan kita arti syukur. Dengan mata jiwa, kita melihat bahwa setiap hal kecil adalah anugerah. Roti yang kita makan, udara yang kita hirup, bahkan detak jantung yang tidak pernah berhenti bekerja untuk kita. Semua adalah keajaiban yang sering diabaikan. Saat kita belajar bersyukur dalam hal-hal sederhana, hati kita menjadi lapang dan kehidupan terasa jauh lebih indah. Tidak berarti kita harus meninggalkan semua hal duniawi. Kesederhanaan bukan tentang menghindari kemajuan atau kemewahan, melainkan tentang tidak melekat pada mereka. Kita boleh memiliki banyak hal, tetapi jangan biarkan hal-hal itu memiliki kita. Disinilah mata jiwa menjaga keseimbangan, menikmati dunia tanpa terikat olehnya. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kedamaian. Dan dari kedamaian itu, lahirlah kekuatan untuk mencintai dengan tulus, tanpa syarat. Sebab, hanya hati yang sederhana yang mampu mencintai tanpa pamrih. Cinta sejati dan hubungan jiwa. Cinta adalah bahasa universal yang dimengerti oleh setiap jiwa. Namun seringkali, cinta disalahartikan hanya sebagai rasa memiliki, ketertarikan fisik, atau kepuasan emosional. Padahal,
cinta sejati adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih murni, dan hanya dapat dipahami ketika kita melihat dengan mata jiwa. Cinta sejati tidak bersyarat. Ia tidak bertanya apa yang bisa didapatkan, melainkan apa yang bisa diberikan. Ia mengalir seperti mata air, tenang, jernih, dan terus memberi kehidupan pada siapapun yang menyentuhnya. Saat mata jiwa terbuka, kita menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang mencari orang yang sempurna, melainkan tentang melihat kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan. Dalam hubungan antar jiwa, cinta sejati hadir sebagai penerimaan. Kita menerima orang lain apa adanya, dengan segala kelemahan dan kekuatan. Kita tidak lagi menuntut orang lain memenuhi ekspektasi kita, melainkan belajar memahami bahwa setiap jiwa sedang berada dalam perjalanan uniknya sendiri. Dengan kesadaran itu, kita berhenti mengikat dengan rantai dan mulai merangkul dengan kasih. Mata jiwa juga mengajarkan bahwa cinta sejati tidak terbatas hanya pada pasangan. Ia meluas pada keluarga, sahabat, bahkan orang asing yang kita temui dalam perjalanan. Lebih jauh lagi, cinta sejati merangkul seluruh ciptaan, hewan, tumbuhan, alam, dan bumi tempat kita berpijak. Semua adalah bagian dari satu kesatuan yang sama, dan dengan mencintai mereka, kita sedang mencintai diri sendiri. Hubungan yang dibangun atas dasar cinta sejati menjadi ruang pertumbuhan, bukan tempat untuk saling mengikat atau mengendalikan, melainkan tempat untuk saling mendorong agar jiwa masing-masing bertumbuh menuju kedewasaan spiritual. Dalam hubungan seperti ini, kehadiran kita menjadi sumber kedamaian, bukan sumber beban. Namun, untuk mencapai cinta sejati, kita perlu terlebih dahulu mencintai diri sendiri dengan mata jiwa. Artinya, menerima diri apa adanya, menghormati perjalanan kita, dan merawat jiwa kita dengan penuh kasih. Tanpa cinta pada diri sendiri, kita akan mudah terjebak dalam cinta yang penuh tuntutan dan ketakutan. Cinta sejati adalah jembatan yang menghubungkan jiwa dengan jiwa. Ia membuat hidup yang sederhana menjadi penuh makna, dan penderitaan yang berat menjadi lebih ringan. Dengan cinta sejati, dunia yang keras berubah menjadi lebih lembut, dan hati yang terluka menemukan jalan penyembuhan. Harmoni dengan semesta. Hidup ini bukan perjalanan seorang diri. Kita bukan hanya individu yang berjalan terpisah, melainkan bagian dari suatu kesatuan yang jauh lebih luas. Semesta. Saat mata jiwa terbuka, kita mulai menyadari bahwa setiap hal di sekitar kita memiliki hubungan yang erat dengan perjalanan batin kita. Tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Alam semesta berbicara dalam bahasa yang halus. Ia berbicara melalui angin yang berhembus, air yang mengalir, bahkan melalui keheningan malam. Jika kita mau mendengar dengan mata jiwa, kita akan menemukan bahwa semua itu menyampaikan pesan tentang keseimbangan, ketenangan, dan keterhubungan. Semesta selalu mengajarkan kita untuk hidup selaras, tidak berlebihan, tidak kekurangan, tetapi seimbang. Namun sayangnya, banyak manusia hidup seakan-akan terpisah dari semesta. Kita mengambil dari alam tanpa memberi kembali, mengejar keuntungan tanpa memikirkan kelestarian. Akibatnya, bukan hanya bumi yang menderita, tetapi jiwa kita pun ikut kehilangan kedamaian. Mata jiwa mengingatkan kita bahwa menyakiti alam sama dengan menyakiti diri sendiri, karena kita adalah bagian dari satu tubuh besar yang sama. Harmoni dengan semesta dimulai dari kesadaran kecil dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai makanan yang kita makan, menjaga air yang kita gunakan, merawat tanah tempat kita berpijak. Tindakan sederhana seperti itu adalah bentuk doa nyata, wujud rasa syukur kita pada semesta yang menopang kehidupan. Semakin kita menyelaraskan diri dengan alam, semakin jiwa kita menemukan ketenangan. Selain dengan alam, harmoni juga berarti menyadari hubungan kita dengan orang lain dan seluruh makhluk hidup. Setiap interaksi adalah benang yang menenun jaring kehidupan. Dengan bersikap penuh kasih dan pengertian, kita menambahkan keindahan dalam jaring itu. Dengan bersikap egois dan merusak, kita menciptakan simpul yang kusut.
Mata jiwa menuntun kita untuk menjadi bagian dari harmoni, bukan sumber kekacauan. Dalam keadaan harmonis, kita merasakan bahwa hidup ini bukan sekadar tentang aku dan milikku. Ada rasa keterhubungan yang mendalam dengan segala sesuatu. Perasaan ini menumbuhkan kerendahan hati, karena kita menyadari betapa kecilnya diri kita, sekaligus betapa berharganya peran kita dalam keseluruhan semesta. Hidup dalam harmoni dengan semesta membuat langkah kita ringan. Kita tidak lagi merasa melawan arus, melainkan mengalir bersama kehidupan. Dalam aliran itu, kita menemukan kebebasan, karena kita tidak lagi terikat pada ego, melainkan menyatu dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Keheningan batin dan kedalaman spiritual. Di tengah hiruk-pikuk dunia, suara jiwa seringkali tertutupi oleh kebisingan. Kita begitu sibuk dengan tuntutan pekerjaan, hubungan, dan ambisi, hingga lupa mendengar suara terdalam yang sesungguhnya memandu kita. Mata jiwa mengajarkan bahwa untuk benar-benar mengenal kedalaman spiritual, kita perlu memasuki ruang yang seringkali dihindari manusia modern, keheningan batin. Keheningan bukan berarti ketiadaan suara luar semata, melainkan keadaan ketika hati dan pikiran berhenti berlari. Dalam keheningan, kita tidak lagi sibuk membenarkan diri, tidak lagi berusaha mengendalikan keadaan, melainkan menyerahkan diri sepenuhnya pada kehadiran yang lebih besar. Disitulah kita merasakan kedekatan dengan sumber kehidupan, Sang Pencipta. Bagi sebagian orang, keheningan bisa terasa menakutkan. Saat semua kesibukan berhenti, kita dihadapkan pada suara batin yang lama terabaikan. Luka, ketakutan, kerinduan, dan harapan. Namun, justru dengan berani masuk ke ruang itu, kita mulai menyembuhkan diri. Mata jiwa membantu kita melihat bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang penuh energi penyembuhan dan kebijaksanaan. Dalam keheningan, kita belajar mendengar dengan cara baru. Kita mendengar bisikan lembut jiwa, mendengar ajakan untuk lebih sabar, lebih rendah hati, lebih penuh kasih. Kita juga belajar melihat dengan jelas hal-hal yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan pikiran. Keheningan membuka mata jiwa kita terhadap kebenaran yang sederhana, namun sering terlupakan. Bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri, dan kasih selalu hadir mengelilingi kita. Kedalaman spiritual bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan tergesa-gesa. Ia tumbuh perlahan, seperti akar pohon yang masuk semakin dalam ke tanah. Semakin kita membiasakan diri untuk hening, semakin kokoh jiwa kita menghadapi badai kehidupan. Keheningan memberi kita akar, dan akar itulah yang menjaga kita tetap tegak ketika angin dunia berhembus kencang. Melihat dengan mata jiwa dalam keheningan juga membuat kita menyadari betapa kecilnya ego. Kita bukan pusat semesta, melainkan bagian dari aliran yang luas. Kesadaran ini membebaskan, karena kita tidak lagi merasa harus selalu mengendalikan segalanya. Kita belajar untuk mempercayakan hidup, dan dari sana lahir ketentraman batin yang sejati. Menemukan dan menjalani panggilan hidup. Setiap jiwa datang ke dunia ini dengan tujuan. Namun seringkali tujuan itu tertutupi oleh berbagai tuntutan dan keinginan luar. Banyak orang hidup bertahun-tahun hanya mengikuti arus tanpa pernah benar-benar bertanya, apa panggilan hidupku? Dengan mata jiwa, pertanyaan ini tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi pintu menuju kebebasan sejati. Panggilan hidup bukan selalu tentang pekerjaan besar atau prestasi yang gemilang di mata dunia. Ia bisa hadir dalam bentuk yang sederhana, namun penuh makna. Menjadi sumber kasih bagi keluarga, menebar kebaikan di lingkungan, atau menggunakan bakat kita untuk memberi manfaat bagi sesama. Yang membuatnya berharga bukanlah seberapa besar dampaknya di mata orang lain, melainkan seberapa tulus kita menjalaninya dengan jiwa yang penuh. Mata jiwa menolong kita membedakan antara keinginan ego dan panggilan sejati. Ego mengejar pengakuan, popularitas, dan keuntungan pribadi. Panggilan sejati sebaliknya mengalir dari kedalaman jiwa dan selalu membawa kedamaian,
meskipun jalannya penuh tantangan. Ketika kita menjalani sesuatu sesuai panggilan hidup, ada rasa benar yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah seluruh semesta mendukung langkah kita. Menemukan panggilan hidup membutuhkan keberanian untuk mendengar suara batin. Terkadang suara itu halus, terselip di antara kebisingan pikiran. Ia bisa muncul dalam bentuk keinginan untuk menolong, dorongan untuk mencipta, atau ketertarikan mendalam pada suatu hal yang terus memanggil kita. Dengan melatih keheningan batin, kita memberi ruang bagi suara itu untuk semakin jelas terdengar. Setelah menemukannya, tantangan berikutnya adalah menjalani panggilan itu dengan setia. Jalan menuju panggilan tidak selalu mudah. Ada keraguan, ada rintangan, bahkan ada momen ketika kita merasa ingin menyerah. Tetapi mata jiwa mengajarkan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai panggilan akan selalu menguatkan jiwa kita. Bukan hasil akhirnya yang terpenting, melainkan perjalanan yang membuat kita bertumbuh. Menjalani panggilan hidup juga berarti memberi kontribusi pada harmoni semesta. Setiap jiwa yang hidup sesuai panggilannya adalah bagian dari simfoni besar kehidupan. Ketika satu jiwa menunaikan tugasnya dengan tulus, dunia menjadi lebih indah. Kita mungkin merasa peran kita kecil, tetapi dalam jaring kehidupan tidak ada peran yang sia-sia. Pada akhirnya, panggilan hidup adalah tentang cinta. Kita dipanggil untuk mencintai dengan cara yang unik, melalui bakat, kesempatan, dan jalan yang diberikan kepada kita. Dan ketika kita menjalaninya, jiwa kita merasakan kedamaian yang dalam, karena akhirnya kita selaras dengan tujuan keberadaan kita. Kedamaian sejati dan penutup perjalanan. Pada akhirnya, semua pencarian spiritual bermuara pada satu hal: kedamaian sejati. Bukan kedamaian yang muncul karena keadaan luar berjalan sesuai harapan, melainkan kedamaian yang tetap ada meski dunia di sekitar kita berubah. Kedamaian sejati adalah harta paling berharga yang hanya bisa ditemukan ketika kita melihat hidup dengan mata jiwa. Kedamaian sejati lahir dari penerimaan. Kita belajar menerima masa lalu dengan syukur, menerima diri sendiri apa adanya, menerima orang lain dengan kasih, dan menerima kehidupan sebagai anugerah. Penerimaan ini bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan berani melihat bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya masing-masing dalam alur semesta. Dengan mata jiwa, kita menyadari bahwa penderitaan, kesederhanaan, cinta, harmoni, keheningan, dan panggilan hidup semua adalah bagian dari jalan yang menuntun kita ke titik ini. Setiap babak membawa kita lebih dekat pada kebenaran bahwa kedamaian tidak ditemukan di luar, melainkan di dalam. Jiwa yang damai tidak lagi mudah diguncang oleh badai, karena ia tahu bahwa ada sumber kekuatan yang tak tergoyahkan di dalam dirinya. Kedamaian sejati juga membuat kita mampu melihat dunia dengan penuh welas asih. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri, tidak lagi terbakar oleh iri hati atau kebencian. Sebaliknya, kita menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Kehadiran kita menghadirkan rasa aman, senyum kita membawa harapan, dan sikap kita menebarkan kasih. Inilah buah dari perjalanan panjang dengan mata jiwa. Bukan hanya kita yang berubah, tetapi dunia di sekitar kita ikut merasakan damainya. Ketika kedamaian sejati tercapai, hidup tidak lagi terasa seperti beban. Ia menjadi perjalanan indah yang layak disyukuri setiap harinya. Kita belajar untuk tidak melekat pada hasil, karena yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan kesadaran dan kasih. Dengan begitu, bahkan hal-hal sederhana pun menghadirkan rasa syukur yang dalam. Dan pada akhirnya, mata jiwa mengajarkan bahwa kita hanyalah pengembara di dunia ini. Kita datang membawa cahaya, dan pada waktunya kita akan kembali kepada sumber cahaya itu. Yang terpenting bukanlah seberapa lama kita berjalan, tetapi bagaimana kita berjalan dengan damai, dengan kasih, dengan jiwa yang terbuka. Perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal baru, karena setiap jiwa yang telah melihat dengan mata jiwa
akan terus memancarkan cahaya bagi sekitarnya. Dan itulah warisan sejati, kedamaian yang kita temukan dalam diri, yang kemudian kita bagikan pada dunia.